Konten bareng. Selamat datang di Sharing Santai. Lagi bareng Rio. Iya, Karena kita lagi ada kerjaan bareng di Tripod. di Mimika. Timika, tapi kalau orang sini bilang Mimika. Tapi memang namanya juga Mimika kan, bukan Timika kan? Iya, tapi kalau sekarang di Mimika kan bahasa daerah. Tapi kalau Indonesianya Timika. Oh iya. Iya. Tapi itu nama bandaranya Mimika. Iya. Bukan Timika. Iya, karena masih pakai ejaan lama atau gimana gitu. Gue baru pertama ini ke Papua. Lu mau udah sering lu ya? Ini kalau ke Mimikanya kali kedua kalau ke sini. Gokil, gue baru pertama nih. Gue terima jobnya karena biar pernah aja. Biar pernah aja. Ini kita karena bentar lagi mau stand up fest. Kayaknya udah nggak ada ya komik-komik yang bikin konten menjelang stand up fest ini kayaknya ya. Ada tapi Ini kayaknya saking mereka sibuk mikirin materinya apa udah mulai tidak peduli sama komunitas ini kayaknya. Kayaknya sih sibuk mikirin materinya ya, positive thinkingnya mah. Karena sebelumnya tuh kalau mau stand up fest, mau jambore itu mulai muncul konten-konten yang banyak. Gue lagi pusing nih, lagi nulis materi nih gitu. Tapi kayaknya sekarang lebih banyak kayak di story kayaknya di Instagram. Kalau YouTube jarang sekarang. Oh masing-masing ya? Masing-masing. Gue udah nggak pernah lihat lagi konten-konten yang mana nih orang-orang pada nyiapin sih stand up fest. Lo persiapan stand up fest udah berapa persen? Harusnya sih ya 80 ya. 80%. Anjay. Harusnya ya dengan berapa kali latihan harusnya udah 80%. Udah berapa kali latihan? Open mic materi stand up fest 1 2 3 kali apa ya? 3 kalian lah. 3 kali. 3 atau 4 gitu lupa gue. Seminggu sekali apa? Kan dulu mah ada masanya seminggu tuh full materi stand up fest di beberapa open mic. Belentang-belentong lah Min lah. Oh, berarti makin kesini makin gak niat ya. Benar berarti omongan gua. Sebenarnya ada antara yakin gak yakin materi itu sebenarnya. Tidak semenakutkan dulu juga sih sebenarnya sekarang ya stand up fest. Gue sih nggak bilang kayak gitu ya, tapi yang gue rasain sih ini, kalau gue mah tetap deg-degannya kenceng juga sih, maksudnya. Apa yang bikin deg-degan? Kayak minimal kepegang dulu ya materi deh, gitu. Jadi dulu dah. Ya tapi kan udah beberapa kali stand up fest, jambore. Iya. Masih deg-degan? Nah, lumayan. Gue tuh susah tuh untuk nggak deg-degan gitu, susah gue. Apa yang kayak ditakutinnya apa gitu? Kayak lo Bang Adit gitu kan, kayak siapa? Kayak lo Bang Adit kayak kalau stand up kan gitu kan, kayak bukan yang deg-degan gitu loh. Ya karena kalau gua sih ya karena materinya kan dipikirinnya udah dari lama. Betul. Jadinya pas udah menjelang hari H ya Bang Radit pun ngomongnya kayak gitu. Udah tinggal nyiapin fisik sebenarnya ya. Fisik, mood gitu. Takutnya kan sebelum saya tampil malam nih takutnya paginya ada kejadian apa bikin bad mood itu gitu. Tuh kadang-kadang tuh. Kalau materi mah udah nggak segitunya dipikirin gitu. Anjay. Karena emang gak peduli. Jadi gak mikirin materi. Kalau gue kan ya kadang-kadang materi udah solid tuh. Kayak itu yang lebih bikin deg-degan tuh kadang-kadang ada kejadian apa ya. Nah sebelum naik panggung tuh biasanya kayak ya gue nggak tahu ya treatment gue sama lo beda apa nggak. Sebelum naik panggung tuh kayak harus nemu gitu tuh kayak di sini apa ya tuh? Kayak ngekliknya gitu kayak udah nih cukup dah gitu. Tinggal naik panggungnya doang. Biasanya tuh ada tuh pikiran tuh kayak kemana-mana ya? Kemana-mana Min, bener. Lu suka gitu gak sih? Gue tuh lumayan sering gua manggung apapun lah, kecuali spesial ya. Oh kenapa? Justru malah spesial harusnya yang perlu dipikirin banget. Kalau bukan masalah dipikirin banget spesial, kalau udah tour kan jalan tuh. Oh. Biasanya udah tahu mau ngapainnya tuh udah tahu gitu. Kalau festival tuh kadang-kadang nggak tahu tuh kadang-kadang tuh. Lebih. Lu tampil hari keberapa sih? Hari pertama gue. Anjay. Hari pertama. Sesi sebelum sesi headliner tadi. Malam berarti? Ya, jam 8 ke 9 berarti ya. Hari pertama mah Jumat kan ya? Jumat. Dari sore ya? Mulainya juga nggak siang-siang. Sama siapa aja itu? Satu grupnya? Gue kalau nggak salah ya, gue lihat dulu ya. Gak peduli kan? Gue bilang juga enggak. Ada Dono, ada Aldi kayaknya. Gimana sih ini? Hari pertama tuh buat tuh hostnya Coki Muslim. Mau Sidik, Bonar, Ardit, gue, Ali Akbar, Dono Pradana. Jadi dibuka mau Sidik, ditutup sama Dono Surabaya.
juga ya. Lu hari keberapa? Jadi Kedua, malam minggu. oh, sesi juara-juara ya. Kalau nggak diajak juara-juara. Nah itu. Kok malah Rizky yang diajak? Mungkin kan line up kan Ajis yang bikin. Mungkin memang hadiah buat Rizky atau memang lebih layak kan, nggak tahu kan. Karena lagi tahunnya baru ya. Baru harus banget ini kan. Ini mungkin terlihat Rizky. Popon juga hari pertama. Iya, gua Popon sama Yono enggak. Yono kan yang ngeband. Oh, nyanyi Yono. Oh dia milih. Kan tawaran ke Yono tuh mau stand up apa nyanyi? Nyanyi aja Pak Jis gitu. Oh iya, Jawin juga ditawarin. Jadi Ya. nyanyi apa stand up ya. Jawin ngomong 2025 kembali lucu katanya. Ya, stand up. Siapa lagi? Bintang Emon ada nggak ada ya? Bintang emang nggak main? Perasaan gua main ya Min. Emang nggak main. Gua lihat ya. Misalnya yang bintang emang harusnya main. Gua tuh bareng sama Rizky, David, Gegel, G. Ya, Gegel sama G ya. Bintang emang nggak ada nih. Mas Cemen nggak ada Mas Cemen. Bintang emang nggak ada. Juara juga Nah, tuh. ada kayaknya Mas Cemen ada. Nggak tahu bangun luar kayaknya. Ada kok gua sempet lihat Mas Cemen tuh main kayaknya. Main bola. Bukan, inian. Sanapes. Wedo. Ini mana Mas Cemen ini? Banyak nama baru juga ya? Banyak Pak. Lumayan banyak. Oh, Aci juga nggak stand up nyanyi. Oh iya, Aci juga nyanyi. pada nyanyi. Apa nyanyi ya? Oh, harus ada lagunya dulu dong. Baru lo bisa nyanyi. Tapi persiapan lu udah berapa pesan? Pesan apa? Lu berapa tadi? 80-an lah. 80-an. Persiapan gua 20-an lah. Anjir. Belum open mic sama sekali gua metode stand up fest. Karena yang Atau mau apa memang materinya mendingan gue usah di open mic-in gitu. Kan ada pilihannya juga kan. harus di open mic kan ngitung durasi. Kadang open mic tuh gua udah bukan lagi ngetes lucu apa nggak lucu. Betul. Karena kan kita tahu ininya ya, misalnya target penontonnya beda nih. Penonton open mic sama penonton stand up fest. Sama kayak penonton open mic sama penonton show, beda tuh. Jadi kadang kalau di posisi kayak gitu udah ngetesnya gue ngomongnya lancar apa enggak, urutan setlistnya yang gue mau bawain ada yang kelupaan apa enggak, durasinya berapa, Pas apa enggak ya? iya saya sesuai target gue apa enggak. Jadi udah bukan ngetes kena enggak nih materinya, karena emang penontonnya beda. Udah gitu kalau misalnya tergantung banget sama open mic mah malah jadi bete. Aduh gue niat ini materi udah ngerasa oke, begitu open mic kagak pada ngerti penontonnya nih, ntar pas stand up fest-nya malah jadi ogah-ogahan. Nah itu gue pede. agak waktu di open mic ada perasaan itu tuh Min. Ada beberapa beat yang kayaknya memang nggak perlu di open mic-in. Jadi pas ya gini doang nih, ada downnya juga, apa coret kali ya gitu. Tapi terus ngobrol sama anak-anak, enggak ini mah kalau di penonton stand up mah memang masuk nih secara beat gitu. Gitu secara jumlah juga beda kan, misalnya penonton stand up fest ribuan. Penonton open mic paling banyak ya gocap 50 paling penonton open mic. Jadi kalau 10%-nya ketawa aja udah pecah kalau stand up fest mah kayaknya gitu. Harusnya ya. Iya, misalnya dari itu kan ketawa kan nular. Kalau di open mic yang ketawa cuma 10 orang dibanding 50 orang mah Ya gimplang aja. biasa aja. Gimana ego lo di stand up fest tuh harus yang duar gitu apa gimana? Gue udah lama ini kalau stand up festival cuma ngincer berkesan doang. Oh, bukan lebih yang pecah banget gitu udah, bukan yang gitu. Berkesan baik gitu, berkesan baik aja. Biarin yang paling lucu mah punya orang, yang paling atraktif punya orang, yang paling tolol punya orang. Silakan. Tapi tiba-tiba ada segmen Ridwan Remin sendiri nih gitu. Oh. Orang tetap inget ada Ridwan Remin ya gitu. Egonya di situ berarti ya. Iya. Karena susah lah ngejar yang paling Bener, gue udah mulai ngerasa itu. Soalnya yang baru-baru tuh Min, LPM udah gak masuk akal kadang-kadang. Iya. Cepet-cepet ininya nyari ketawanya. Iya. Terus karena mungkin permasalahan hidupnya belum banyak ke-expose di materi, jadinya bener. semua bisa diomongin gitu. Setuju gue.
kayak sebel sama ini misalnya. Kalau kayak misalnya gua kan bikin materi udah banyak. Udah pernah lagi ngebahas yang ini, males gua. Bener, setuju. Padahal cuma sama figurnya doang gitu, masalahnya beda tapi udah males dulu aja. Kayak ngomongin Prabowo gitu. Udah pernah gua ngomongin Prabowo, masa ngomongin Prabowo lagi gitu. Atau ngomongin rumah tangga, udah ngomongin masalah rumah tangga nih, masa gua tahun ini ngomongin rumah tangga lagi. Pengen yang lain gitu. Kalau yang baru kan udah gitu materinya kadang materi-materi yang seumur hidup gitu kan, materi yang belum pernah ditampilin di tempat yang besar panggungnya, jadinya ngebawainnya juga lebih beda, sama kayak kita materi punya set 5 menit awal aja segitu pedenya. Iya. Gue ngerasa gitu. Jadi kalau gue mah targetnya yang penting orang notice aja, misalnya di hari Sabtu malam tuh ada Ridwan Remin tampil tadi sebelum G atau sebelum JGL gitu udah. Anjir. Karena mau sebagus apa juga begitu ditutupnya sama JGL sama G mah kayaknya orang juga lupa sama yang sebelumnya kali. Betul. Kayak gue kadang suka pengen ini gitu. Pengen jahat gitu ke komik-komik yang baru yang tadi siang gitu. Kayak pusing-pusing amat sih lu mikirin materi. Lu berharap apa sih? Berharap penampilan lu diinget sampai hari Senin. Lepas maghrib juga orang lupa sama lu. Ya 179 komik gila kan. Kalau menurut gue ya misalnya stand up itu bukan jadi ajang paling lucu paling bagus kalau menurut gue, tapi jadi ajang untuk memperkenalkan diri gaya stand up gue tuh kayak gimana. Karena kan banyak misalnya penontonnya penonton komik lain kan, misalnya penonton PJLS kali karena filmnya lagi rame, atau penonton agak lain gitu, anak-anak itu yang tadinya pengen nonton siapa jadinya nonton kita, notice gitu, ada kita nih, gini gaya bercandanya gitu. Kalau kita bikin karya siapa tahu mereka tertarik kan. Iya. Ayam, bebek. Kenapa? Kan dipotong dulu sapinya. Lagi manggung kali iganya. Tiga Mas Ardi. Itu dia. Maaf ya bang, jet lag nih 6 jam perjalanan. Iya sama kayak waktu terakhir gua manggung di TV, tujuannya udah bukan jadi yang paling lucu misalnya di Super gitu waktu itu, Super Kompas TV, bukan jadi yang paling lucu di episode itu, tapi gimana caranya 5 menit guanya itu bisa bikin orang makin kenal nih sama gua gitu. Ya lucunya mah harus lucu gitu, yang penting jangan malu-maluin aja. Tapi bukan target yang paling lucunya yang dicari. Tapi beres nonton orang notice nggak gitu. Gue juga sepakat itu sih. Gue tuh kayak kalau gue tuh egonya kayak lu sekarang gini bercandanya gitu. Kayak ya ngasih perubahan tipis dah. Orang yang kenal gue gimana, teriak-teriak apa gimana gitu. Ternyata ini ada bobot isi dikit nih gitu. Gue pengen kayak gitu sih, egonya sih tuh. Sama ego di materi gue tuh kayak bikin momen canggung gitu. Karena ada kayak yang gue tadi cerita, lu sama lu closingnya gitu bikin momen canggung. Ada itu tuh, ada egonya di situ tuh. Iyalah, karena ini juga misalnya gue ngelihat komik-komik luar yang tadinya gue suka karena lucunya ya, makin kesini gue nonton tuh karena pengen tahu hidup dia tuh lagi kayak gimana. Betul. Gitu. Terus cara dia mengemas permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya dia tuh gimana nih gitu. Gimana cara dia menyajikan solusi-solusi yang ada di kepalanya doang supaya bisa kita terima gitu. Iya. Jadi udah bukan cuma ngadu masalah lucu mah ya emang harus lucu lu ngomong gitu. Kalau nggak lucu mah gua skip pasti gitu kan. Tapi lucu tuh jadi syarat supaya omongan lainnya didengar aja gitu. Iya. Gua ngerasa kayak dari beberapa habis spesial terakhir lah, spesial gue terakhir kayak ternyata tuh hal paling lucu adalah kalau di gue sekarang adalah positioning lo hari ini apa gitu. Positioning lo hari ini tuh apa sih, lagi gimana sih gitu. Jadi di spesial gue tuh sebisa mungkin orang yang ngikutin gue tahu update hidup gue sampai di mana nih, lagi di mana nih, update hidup nih gitu. Kalau kemarin-kemarin kan kayak semua hal lucu dijadiin satu tuh.
entah nggak tahu timelinenya kapan, pokoknya dipukul satu jadi satu gitu. Tapi kalau dari mulai spesial yang terakhir itu kayak mulai ini orang tahu nih, posisi update-nya hidupnya Rio ini lagi di sini nih, masalah keluarganya lagi kayak gini, masalah dia pribadi lagi kayak gini gitu. Ternyata itu lebih menyenangkan gitu di guanya, secara nulis, secara ngebawain gitu. Ada ininya kan, ada fase-fasenya. Jadi ada fase di mana kita sebagai stand up comedian butuh diakui kalau Kirani lucu banget gitu. Iya benar. Ada fase di mana kita sebagai stand up comedian tuh omongannya didengar gitu. Iya anjir tuh. Sudut pandangnya disepakati gitu. Iya benar. Tapi begitu udah lewat itu udah tercapai mah biasanya ya nyari-nyari yang lain lagi pasti. Iya. Karena kalau ngomong lucu-lucuan udah juara gitu. Anjay. Iya kan ini ya. Tapi nggak masuk grup juara. Buat apa udah juara tapi nggak masuk grup juara? ya itu nggak apa-apa lah. Lu nggak protes, lu juga belum pernah masuk kan ya? Apa? Belum pernah masuk kan? Di apa? Iya di line up. Enggak. Juara-juara belum pernah masuk. Ini juga stand up fest pertama gue. Karena lu temenan sama Rais sama Oja sih, nggak dianggap juara. Iya benar. Ini juga stand up fest pertama gue untuk main di panggung dalam. Yang sebelum kan di panggung luar gue. Kemarin dalam. Luar gue. Oh lu di roasting di dalam ya? Iya roasting sama Ali. Iya, gua ingetnya lu ada di dalam. Iya. Anjay juara di luar. Gua Yono di luar tuh. Tapi lu mah santai gitu-gitu ya? Santai gua yang ada di pikiran lu ketika lu dapet kabar ya gua di luar lagi nih. Awalnya pasti pikirannya kenapa di luar ya gitu. Tapi begitu pertanyaannya muncul kayak memang mungkin dipercayanya di sini gitu. Jadi nggak ada. Nah itu tuh stand up fest momen. Kadang itu stand up fest pertama gue kan. Waktu yang sebelumnya itu stand up fest pertama gue. Gue sempat mempertanyakan juga ke Ajis sih awal-awal gitu. Oh gitu. Tapi ternyata gue baru sadar emang Ajis mungkin secara ngeliat gue awalnya cuma main di Joyland. Di Joyland kan tahu sendiri samping-sampingnya sama musik masih dapat ketawa gede gitu. Ya. Mungkin itu salah satu. Ada faktor yang justru di luar itu lu dipercaya karena lu bisa ngebawa suasana yang oke nih gitu. Bukan karena level lu emang belum nyampe ke dalam, tapi karena nggak ada nih yang bisa nyelamatin di luar nih gitu. Akhirnya gue sadar ke situ. Awal mah egonya mah nggak terima pasti. Itu kan positive thinkingnya aja ya. tapi gue akhirnya ngerti gitu. Oh iya bener ya itu ya. Tapi kan emang kadang-kadang emosi sesaat itu bisa ngerusak semuanya kan kadang-kadang. Kalau nggak cepet-cepet berdamai mah bisa langsung bete. Iya. Tapi paling nggak gue pada saat itu yang walaupun entah itu salah atau benar paling nggak gue nanya kan gitu. Lu gimana nanyanya? Kenapa di luar gitu? Sebenarnya bukan nanya sih, lebih ke refleksnya aja. Akhirnya itu jadi apa ya? Jadi bercandaan, bukan bercandaan, gue nggak tahu itu bersih tegang atau bercanda gitulah intinya lah pada saat itu karena banyak tuh lagi pada nongkrong banget ada Pak Ajis juga. Gue di luar langsung gitu, refleksnya tuh langsung gitu. Lo kalau nggak mau gue coret nih gitu kan candanya Pak Ajis gitu kan. Baru kesini-sininya paham gini maksudnya. Terus akhirnya dari mulai kejadian itu mau festival apapun kayaknya gue mah siap dah ditempatin di mana aja gitu kayak sama aja tapi di mana aja. Iya sama aja. Yang bikin kita beda kan pasti kan ya penting lu kalau lo beda pasti lu kalau lo nggak lucu kan gitu kan bahaya kan jadi beda sama yang lain. Tapi kalau di tempat ini mana aja lo bisa lucu ya kayaknya aman-aman aja gitu. Tapi gimana perasaan lu waktu di stand up fest sebelumnya? Lu kan tampil di luar. Setelah ada sedikit pergolakan gitu ngerasa kok gue di luar sih harusnya gue pantas di dalam nih ada gitu-gitu. Perasaan kagetnya kan ya. Terus lu tampil di luar, oke tampilnya. Begitu lu nonton yang dalam ada yang nggak oke. Gimana perasaan lu? Waduh, kok berat banget pertanyaannya nih. Kenapa yang ini nggak disuruh keluar sih ini? Gitu. Lebih ke ada gitu ya nggak? Ya itulah. Lu kalau dikasih kesempatan ya bener lah gitu. Maksud gue udahlah gitu. Tapi gue kayak gitu tuh kan kayak sesuatu hal yang kalau diomongin gue juga bukannya takut ya kayak mungkin ini orang nggak bisa maksimalin kesempatan yang dikasih aja kayaknya gitu. Ya kan ini
bahasa dewasanya sih gitu ya kan, kayak bahasa jujurnya ada kali ya, sama goblok banget sih lu gitu kayak. Sama sempet ya kayak yang gini taruh dalam gitu. Enggak lah gua. Masa sih enggak ada. Masa sih enggak ada. Ada kali. Tipis. Tipis ini taruh dalam gitu. Tapi gue happy setelah manggung Stand Up Fest pertama tuh happy itu juga gitu. Saya happy kayak yang bikin gue happy adalah kayaknya di diri gue sendiri, gue bisa ngejawab kok mau dimanapun ya. Gue bisa intinya gue bisa perform, nah itu dah terpentingnya itu dah di luar masalah gue awalnya kaget gitu kenapa gue di luar gitu. Terus kan banyak diskusi juga sama Yono juga kan karena di luar juga kan begitu ngeliat teman-teman yang di dalam juga yang lebih solid kayaknya memang layaknya di dalam gitu, kayak ada itunya tuh, ada yang legowonya tuh dari situlah, dan gue happy-nya karena perform gitu. Ya kan kalau udah gitu mah tinggal ngehibur yang mau dihibur aja, bukan masalah jumlah. Betul. Yang di luarnya sedikit ya, berarti emang yang pengen dihibur sama gue segini aja nih gitu. Ya udah. Iya, memang treatmentnya aja kayak lu tampil depan 10 sama 10.000 sama gitu. Sama aja. Gue tampilnya gini-gini juga. Iya. Kadang-kadang tuh orang suka yang aduh entar gitu kayak ngebedain dengan tampil di 10 orang gitu. Padahal kan sebenarnya kayaknya harusnya sama lu mentreatment 10 orang sama 10.000 menurut gue ya. Karena gue belajar dari Panji, tahu Panji bener apa kagak, tapi kayak semenjak gue jalanin bener sih. Nah tapi setelah itu kan sekarang malam tampilnya. Nah itu persiapan lu sama aja kayak yang sebelumnya apa? Sama persis sama lah. Open mic, tetap keliling, tetap nulis, tetap. Maksudnya excitednya sama, persiapannya sama, excitednya sama. Cuma kalau yang dulu kan excitednya masih ada kayak gue di luar gitu, ada nggak terimanya ya? Ada awal-awalnya tuh ada nggak terima, tapi begitu perform kayak. Sekarang berarti bangga dong udah malam. Ada bangganya dong sekarang. Bangga ya seneng aja gitu kayak main malam nih gue gitu ya kan, ya udah deh gitu. Entah lah sih, ada namanya festival kan kadang happy aja gitu. Intinya mah ketakutannya kan pasti, ketakutan pertamanya pasti takut nggak perform itu doang, ketakutan terbesarnya mah bisa lah, masa nggak bisa. Iyalah harus bisa lah. Ada yang lu nanti nggak di Stand Up Fest 2025 penampilannya? Yang pengen banget gue tonton. Iya. Atau kalau lupa itu lihat aja di ininya hari pertama siapa aja yang pengen ditonton. Oke, kita lihat ya. Langsung dari maghrib ke atas aja. Nggak usah malu. Daripada lama lu bacainnya. Iya. Yang pengen ditonton di Stand Up Fest 2025. Kalau panggung outdoor luar pertama yang pengen gue tonton tuh. Ini hari apa? Jumat. Hari pertama. Rizky Ambon. Nah. Kayaknya bukannya lu sering nonton dia? Iya, tapi nonton apanya? Belum pernah nonton dia di Stand Up Fest gitu. Jadi ada kepengenan nontonnya tuh ada pengen rasa ikut bangganya lah gitu ya. Apanya? Ini orang tumbuh banget gitu. Iya. Karena gua ngeliat lucu terus tuh orang nih. Ya cuman open mic aja gitu, panggung kecil aja. Iya. Alasan itu. Iya. Kalau ini ya panggung luar, panggung dalamnya kayaknya udah pernah gue tonton semua ini mah, jadi nggak ada yang udah nggak spesial lagi berarti ya? Nggak ada ditunggu nggak tahu kalau Pras mungkin ya keresahannya apa gue nggak tahu nih. Pras Teguh ditunggu ya. Karena kan nggak tahu nih dia bawa keresahan apa kan, nggak tahu lagi dengan hidup yang nyaman seperti itu kan kayak gue penasaran ini masih rasa apa sih gitu. Kalau ekonomi kayaknya nggak mungkin dah gitu kan ya kan. Hari pertama tuh ada lagi Ari Brata paling. Ari Brata hari berapa? Pertama juga headliner hari ketiga. Arif Brata, kenapa lu pengen nonton Arif Brata? Kan sama, sering juga nonton Arif Brata mah, sering ketemu. Gue nggak tahu, selalu happy kalau ini, selalu nunggu tuh kalau dia tampil. Dia mau Musdalifah deh gue. Gue nunggu banget tuh kalau di setiap festival ya penampilan dua orang ini. Nikmatin apa ya? Nikmatin ini apa? Nontonin penonton terhibur gitu atau enggak? Ini apa? Kalau Musdalifah gue nggak tahu kenapa. Kan Musdalifah nih sering banget kadang-kadang kalau mau festival tuh nongkrong bareng kita nih. Untuk nulis kombut gitu, terus yang gue pikir kayaknya ini biasa aja gitu, tapi begitu deng gitu, anjir segede itu gitu, ketawanya kaget gitu, kayak sekaget itu. Dan gak tau, gue terhibur banget kalau Musdalifah naik tuh, nggak ada tuh kayak nggak ada celah kayak untuk nggak terhibur gitu. Dia dari masuk awal tuh udah kayak
udah mencuri perhatian banyak orang gitu. Entertaining banget. Kalau kita mau masuk mah biasa itu. Ya lo paling ya gitu doang kan, itu dah gitu dah. Udah terbalik gitu kan. Kalau Muzdalifah lo lihat dah masuk udah heboh gitu. Enggak, maksudnya belum ada lagi tuh yang ngalahin dia menurut gua, komik perempuan ya. Belum ada yang di atas dia, belum ada tuh. Secara performance tuh di atas panggung apapun belum ada yang ngalahin dia menurut gue. Kalau komika lainnya yang baru-baru, apanya? Yang lu tunggu-tunggu selain Rizky Ambon? Ada nih. Yang Rizky Ambon mah hitungannya lama, cuman baru stand up aja gitu. Ada nggak nama-nama baru yang gue penasaran juga nih, pengen nonton dia nih. Iya, Dios sebenarnya sih. Dios? Siapa Dios? Dios. Siapa itu? Ternate. Stand up Ternate? Iya. Dios ini asistennya Ali. Oh, udah di Jakarta tapi? Sekarang kerja di Kax. Oh. Dios. Kirain tiba-tiba dari Ternate terus. Nggak ada. Berarti emang udah di sini, sering open mic di sini. Jarang banget open mic dia. Jarang open mic menurut gue. Penasaran nih dia main di panggung gede itu Dios kayak gimana sih gitu. Kalau opener Ali gitu lebih tonton. Sering dia gitu-gitu ngisi. Beberapa sih. Kan opener Abdur waktu itu berapa kali kan. Oh iya. Baru dengar gua namanya. Dan selalu lucu aja gitu. Tapi di festival gimana nih Dios? Nah kalau bilang penasarannya Dios. Berarti lu datang 3 hari tuh nanti? Kayaknya gue suka sih gue. Gak tau gue, lu perasaan lu gimana? Lu akan datang 3 hari gak? Enggak, hari pertama ngejob gue. Lu salah gitu ya? Hari kedua baru pulang pagi, sorenya tampil langsung malam. Iya, kalau gue sih memang seneng nontonnya seneng banget. Siapapun komiknya, kayak gue emang happy gue kalau nonton stand up, happy banget gue. Happy banget gue. Ya kalau dulu juga gue happy nonton awal-awal stand up fest pertama, kedua gitu masih ada. Mungkin secara range-nya kan beda Min. Lu lebih dulu Min. Ada di festival-festival gitu. Kayaknya udah ngelewatin beberapa kali festival. Untuk kalau gue kan enggak. Ini festival ketiga gue secara besar stand up Indo ya. Yang ikut sebagai talent. Stand up fest pertama Jambore 2 kali. Ini sisanya gue nggak pernah. Gue kalau nggak line up nggak datang, gue nggak nonton. Iya betul. Kayak di dalam pikiran gue, gue takut ada iri atau apa gitu. Tapi rasa pengen nontonnya ada, tapi kayak kalau gue nggak ikut main mendingan nggak usah dah gitu. Daripada gue nonton temen gitu, kayak lah suka ada gitu nggak sih? Kalau gue sih ada gituannya tuh. Kalau lu kan udah stand sudah nggak mau gitu kan. Min lu mau Jambore nggak gitu, kayak tegas gitu kayak. Ya karena bisa milih aja kan, ya udah gitu. Iya. Nah kalau gue tuh beda tuh, gue tuh seneng gitu kalau ayo gitu nih. Se-happy itu nanti gue. Pas dong lu tampil hari pertama, hari kedua, hari ketiga bisa full nonton gitu. Itu dia. Cuman tegang sehari di depan doang. Betul. Daripada tampil hari kedua bingung. Datang hari pertama puyeng. Tanggung ya kan, bingung. Lihat teman-teman pada lucu, bingung ya kan. Kalau hari pertama enak nonton. Sabtu minggunya udah beneran jadi penonton aja. Tapi lu istilahnya kalau di festival masih menikmati teman-teman nonton nggak? Manggung nggak? Gue nontonin penonton aja. Nontonin penonton gimana maksudnya? Iya, misalnya pengen nontonnya kayak gimana gitu. Misalnya kalau ada jokes kayak gini responnya segede apa, kalau ada jokes yang misalnya agak berat responnya sehening apa gitu. Itu lebih kayak ngebaca crowd gitu ya. Iya. Sebelum lo tampil. Iya, habis itu ya udah nyiapin materi. Paling kayak tahun kemarin aja gue nonton 1 gelombang doang. Yang setelah maghrib aja, pas baru mulai, yang Jupri. Oh itu hari pertama gue nggak ngejob tuh gue. Iya pokoknya Jupri, Rais, siapa lagi gitu, 3 orang habis itu ya udah gue nyiapin materi udah tahu penontonnya gini. Oh segede gini Jupri dapat ketawanya ya, udahlah kalau gue nggak segede gini nggak apa-apa lah gitu. Kalau gue bisa segini ya udah berarti standarnya segini nih ketawanya nih gitu, seberisik ini nih penontonnya gitu. Jadi punya pegangan tolak ukur itu ya. Iya jadinya gue udah mikirin di punchline yang gue anggap ini lucu banget nih, harusnya sih bisa segede itu nih gitu. Kalau enggak ya udah gitu. Sama ngebaca-baca orang mainnya apa, misalnya ada yang verbal doang, ada yang act out, ada yang gimmick-gimmick. Kayak Rais kan yang bawa orang kan. Iya. Oh bawa orang gini, ada yang gini, ya udah gitu. Habis itu nyiapin materi, ngapalin, make up gue mah.
Nah kalau gue tuh gue nggak tahu, gue selalu excited nonton teman-teman tuh, selalu excited gue kayak wah gitu suka gitu gue nggak tahu, mungkin beda aja kita. Gue segitu seneng ya kalau nonton anjol gitu, dan gue tuh yang gitu yang heboh gitu kalau nonton. Kenapa hebohnya, kenapa? Seneng happy banget gue selalu happy gue, dan yang kayak anjing ini udah hiburan gue deh gitu. Jadi nggak ngosongin isi kepala gue, udah nggak nakar premis orang, nggak nakar apa, gue tawa aja gue, hanya untuk ketawa gitu. Gue masih gitu lagi. Karena lu nggak berusaha untuk ngosongin isi kepala lu ya? Ya kan gue mah datang ke situ bukan sebagai penonton. Iya. Datang sebagai orang yang bentar lagi mau tampil gue. Ikan setelahnya nih, misalkan lu D2, D3 nggak datang. Anjing. Kalau gue tuh selalu tuh, karena gue happy-nya gue gitu. Karena jauh, gue di Bogor ya, kemarin aja gue mending ke open mic dah malam minggu. Anjrot. Dekat ke Bogor, sama-sama stand up juga lah ini gitu, sama nonton stand up juga. Tapi kan ambience-nya beda gitu maksud gue. Beda. Cuma kayak effort gitu dari Bogor, situ parkir susah. Kalau ngumpul juga bingung mau ngobrolnya sama siapa. Udah daripada banyak pikiran. Anjrot. Emang malas aja lu. Malas aja jadi ya udahlah gitu. Gue tuh suka momen-momen sebenarnya ya, kalau gue suka momen-momen ketemu temen-temennya aja sih. Ini agak jarang nih. Ya kapan lagi lah ngumpulin orang-orang yang sekarang udah pada sibuk. Iya bener, nah itu tuh kan ketemu ngobrolnya itu tuh banyak. Seneng juga gitu, ngeliatin seneng. Iya. Ngeliatin aja. Jarang nyaut emang kalau pada ngumpul. Oh ini sini nih circle-nya. Oh ini ngumpul sama ini. Karena gue berapa kali ketemu lu juga pasti kita ngobrolnya berdua doang. Iya. Kalau gue dan orang lain lu udah kagak ngobrol juga. Lebih banyak diemnya. Tapi nyimak dong juga lumayan seneng gitu. Nah iya, lu kayaknya lebih ke situ ya, bukan yang into masuk ke obrolan gitu. Udah ada yang ngobrol, ngapain gua ngobrol? Anjir. Udahlah. Gua liatin. Kalau emang sekiranya obrolannya udah internal gua nggak tahu ya udah main handphone. Gitu. Kalau ada yang gua tahu lagi baru nyimak gitu aja. Tapi udah berapa hari lagi lah ini menuju Senapes. Gue sih berharap tidak ada yang pulang bete ya, maksudnya penampilnya gitu. Amin ya Allah, jangan sampai lah. Semuanya happy gitu. Semua perform sesuai dengan harapannya gitu. Harapannya segini ya udah, kecuali yang memang tidak mempersiapkan. Nah, kalau itu emang harus dibikin seanyep-anyepnya biar dia tidak stand up lagi. Karena dia udah buang-buang slot dari komika-komika yang ngarep pengen tampil di itu yang kadang-kadang disayangin banget. Gue juga suka nyayangin itu sih. Iya, kalau ada komik yang misalnya tampilnya jelek karena teknis ya, kadang misalnya kalau Jamboree karena hujan atau karena ada yang molor, ngaret apa gitu, itu mah sedih gitu nontonnya. Cuma kalau ada yang gue lihat perasaan nih durasinya normal-normal aja, sebelumnya nggak ada gangguan apa-apa, emang materinya jelek aja nih gitu. Itu gue jadinya kesel bukannya sedih. Jadi sampai ketemu teman-teman yang udah membeli tiket Stand Up Fest 2025. Ya, sampai ketemu. 11, di hari 12, pertama 13. Ada Rio, di hari kedua ada gua, di hari ketiga terserahlah kalian mau nonton siapa. Ya. Bebas aja. Kalau yang masih pengen beli tiketnya masih ada kalau nggak salah ya. Udah di close kayaknya. Oh udah. Oh ya udahlah, nanti diceritain aja lah. Rencananya nanti kalau gua materinya bagus kayaknya gua jual. Di kita download ya? Iya. Ayo boleh. Sama sih, gue juga ada pikiran sana. 10 menit. Karena ini kalau gue sih materinya materi yang memang stand up fest doang ini. Di sama ini gue abis stand up fest gue juga. Iya, nggak akan kebawa di panggung manapun juga. Nggak akan kebawa dan belum pernah dibawain di panggung apapun kalau materi gue. Jadi ya kayaknya buat yang pengen nonton nanti nggak sempet nonton langsung bisa nonton digital downloadnya dari gue dan Rio. Sikat gitu. Thank you Rio. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi. Dadah.